Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan KKN Yasawiria. Saya Siti Mamudah. Saya akan memandu acara bincang-bincang pada pagi hari ini dengan bersama narasumber kita, yaitu Ibu Bidan Desa Gerit, Ibu Hernawanti Ayunintias KMDT. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi atau mencari tahu apa itu stunting. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama atau yang lebih mendasar dulu. Apa itu stunting? Stunting banyak, ya Mbak, banyak digembur-gemburkan stunting, tapi kita tidak tahu ya apa itu stunting. Sebenarnya stunting itu adalah kondisi di mana terjadi kegagalan pertumbuhan pada anak karena adanya gizi buruk yang agak lama. Jadi terdeteksi agak lama, dia kondisinya dengan gizi kurang, jadi kurang terpenuhi gizinya, menyebabkan terjadi stunting. Seperti itu ya Bu. Itu bisa terjadi dengan siapapun ya Bu ya, soalnya untuk stunting itu anak di bawah 2 tahun, okay? Maka dari itu sekarang, sebenarnya stunting itu bisa dicegah 1000 hari pertama waktu kita hamil, kita remaja, itu kita bisa mencegah agar anak kita nanti terhindar dari stunting. Jadi dia gagal bertumbuh. Kalau bertumbuh itu berarti kan bertambahnya ukuran, ya. Jadi dia pendek itu. Tapi kalau pendek karena dia keturunan, pendek karena dia bapak ibunya pendek Bu, tapi anaknya cerdas, mungkin juga belum kategori ke stunting. Takutnya stunting itu dengan kegagalan pertumbuhan ke panjang pendeknya anak disertai dengan kegagalan kognitif otaknya. Jadi dia non sewu bodoh, keterbelakangan, itu nantinya yang ditakutnya itu. Jadi kasihan nanti gedenya gitu ya. Iya. Jadi itu bisa dicegah. Apa saja sih Bu dampak penyebab stunting tersebut? Ya, dampaknya itu tadi ya. Kalau anak itu dia gagal bertumbuhnya, otomatis itu dia akan sering lebih sakit-sakitan, lebih sering kena infeksi, ya. Sehingga kalau sakit-sakitan, sering terkena infeksi, anak gagal tumbuh, akhirnya dia juga tidak bisa seperti anak normal lainnya. Perkembangan otaknya juga terganggu, ya. Jadi bisa dibedakanlah dengan anak normal lainnya. Ya, dampaknya itu nanti gagal tumbuh kembangnya, ya, sering sakit itu, ya, takutnya seperti itu. Makanya dari itu sebelum itu terjadi stunting pada anak kita, sejak awal mungkin remaja, ya, untuk mencegah terjadinya stunting, remaja sekarang itu kan dikasih namanya obat tablet tambah darah, diminum setiap dia menstruasi, ya, itu diminum, ya. Kalau dia tidak doyan tablet tambah darah, bisa dari makanan, ya, yang bisa menambah zat besi di dalam tubuh. Ada asam folatnya untuk perkembangan otak si anak, ya. Terus hindari dia dari sanitasi yang jelek. Maksudnya sanitasi yang jelek itu dia di rumah tidak punya sumber mata air yang bersih, ya. Dia tidak punya WC buang air, ya. Jadi dia di situ itu non sewu hidupnya kotor. Kalau hidupnya kotor, sanitasinya kotor, otomatis
dia gampang terkena cacingan, gampang sakit. Nah, kalau gampang sakit, otomatis dia kan bisa kok loro-loronan terus, nggih. Jadi itu berat badannya tidak naik, tinggi badannya juga tidak naik. Otomatis kalau anak normal kan tinggi badan itu setiap bulan mesti bertambah. Iya. Ngoten nggih, dampaknya tadi ya seperti tadi dampaknya terus mempengaruhi otak kecerdasan si anak. Untuk WC tadi itu dalam arti yang WC cemplung atau yang seperti apa, Bu? Kalau WC cemplung itu bisa dikategorikan sehat kalau dia tertutup. Ya, dari apapun bisa. Kalau dia tertutup berarti tidak ada lalat yang keluar masuk. Itu yang dinamakan sehat dari situ. Terus pembuangannya ada di septic tank. Ya, jadi tidak dibuatkan lubang yang terbuka. Ya, itu sanitasi yang baik. Lalu bagaimana cara untuk pencegahan stunting, Bu? Agar kita semua dapat meminimalisir terjadinya stunting. Untuk yang belum menikah, ya, biasanya anak remaja itu sulit untuk makan sayur, ya. Padahal sayur itu bisa menambah zat besi. Nggih. Kalau ndak doyan obat itu makanlah sayur yang banyak, ikan yang banyak, nggih. Itu bisa mengganti asam folat tablet tambah darah dalam tubuh kita, nggih. Biasanya kan cah nom-nom makme garingan tok. Nggih. Nasi dengan ikan tok, nggih. Itu mana dari vitaminnya tidak lengkap dari situ. Terus pakailah garam yang beriodium, ya. Kalau garam beriodium itu kita sudah pakai garam beriodium kok, Bu, tapi cara masak kita yang salah. Okay. Bisa jadi dari cara masaknya juga ya, Bu? Iya, jadi garam yang beriodium itu kalau dimasak, dicampurkan ke masakan setelah api padam. Okay. Kalau api masih menyala kok dikasih garam beriodium, dia akan mengurangi kadar yodiumnya. Ya, jadi nanti setelah remaja punya suami hamil. Lah, waktu hamil ini periksalah rutin ke bidan, nggih. Nanti jenengan dari awal di suplemen yang namanya asam folat. Ya. Asam folat itu nanti juga akan membantu jenengan untuk mengurangi adanya stunting ini. Nggih. Ada contoh kita di desa kita, ada itu riwayat ibunya yang periksa hamilnya juga telat, ya, 5 bulan baru diketahui. Saya kasih tablet tambah darah, saya kasih vitamin asam folat tidak pernah diminum, ya. Begitu anak keluar, ya, dia terjadi perdarahan, ibunya perdarahan. Begitu anak keluar, saya selalu tanda tanya, waktu itu belum digemparkan besar-besaran tentang stunting. Anak ini kok badannya gemuk, cuma kok pertumbuhannya kok tidak disertai dengan bertambahnya berat tinggi badan. Ya, jadi saya telisik dari situ, mungkin ibunya yang pengetahuannya kurang soal pentingnya kita minum vitamin. Itu bukan obat ya, kalau kita hamil dikasih itu bukan obat tapi suplemen ya. Vitamin itu diminum, ya, itu bagus untuk mencegah terjadinya stunting, ya. Tuh terkadang ada, Bu, ibu-ibu itu anaknya kan apa ya, didiagnosa bahwa stunting gitu ya. Tapi ibu-ibunya itu justru banyak yang tidak terima gitu, ya. Masa sih anakku itu sudah saya kasih gizi yang
ya Iya. cukup lah gitu. Itu cara menyikapinya gimana Bu? Gini, kalau seperti itu kadang memang orang tua tidak mau terima ya. Iya. Kita gali dulu satu persatu ya. Yang namanya anak dia dari awal dia terjadi stunting itu, dia di usia berapa? Seandainya di usia kurang dari 2 tahun, kita gali gimana cara makannya. Gimana cara pemberian makannya sama ibunya. Dia minum ASI apa tidak? Nggih, digali seperti itu. Jika memang semua yang dilakukan adalah sudah benar, kita lihat dulu riwayat bapak ibunya, pendek apa enggak. Nggih. Terus kita lihat perkembangan anaknya. Anak ini kalau di perkembangan tumbuh kembangnya, mungkin kalau tumbuh dia kurang untuk tinggi badannya. Tapi kalau untuk perkembangannya termasuk tergolong anak yang cerdas. Mungkin nanti dikategorikan nanti, ya. Nanti yang penting itu kita seringlah berkoordinasi dengan tenaga medis. Gimana Bu ini? Gimana Bu ini? Tidak malah kita sembunyikan. Kalau terjadi apa-apa nanti kita juga yang menerima. Kita juga sing beton awake dhewe. Nggak usah malu. Soalnya saya juga tidak mengekspos. Iki lo stunting, iki lo tidak mengekspos seperti itu. Jadi mungkin saya Mbak iki iya, memang kalau dilihat anak itu memang kategori pendek, tapi dia gemuk. Cuma coba nanti Mbak, makme angil loh Bu ya dari situ, angile, nggih. Mungkin nanti bisa disuplemen, dikasih minyak ikan, bisa, ya. Makanya mau Bu, semua mau. Kalau semua mau itu malah lebih gampang untuk kita, nggih. Dikasih proteinnya lebih banyak, nggih. Oh iya Bu, dengan adanya belajar daring secara otomatis orang tua dapat mengawasi tumbuh kembang anak secara langsung ya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengetahui potensi anak. Nah, bagaimana sih tips dan trik untuk mengembangkan potensi tumbuh kembang anak di masa pandemi menurut Bu Bidan? Untuk potensi anak itu yang mengetahui kan orang tuanya sendiri ya. Untuk potensi anak itu tergantung dia usia keberapa, ya. Kalau usia stunting, usia dia terkategori stunting itu kan kurang dari 2 tahun. Kalau untuk anak itu nanti bisa dikoordinasikan dengan yang lebih banyak itu di keluarga, di rumah, ya. Kalau untuk usia sekolah bisa dikoordinasikan dengan gurunya, ya. Untuk saya, yang penting itu di usia balita, ya. Tumbuh kembangnya seperti apa, ya. Kalau di buku KMS itu ada jenjang-jenjang tumbuh kembang anak. Jadi itu bisa kita bisa mencentang satu-satu tahap perkembangan anak tumbuhnya. Anak saya ini 2 tahun, harusnya sudah bisa apa, di situ ada. Jadi nanti jika ada keterlambatan di situ diketahui Mbak, ya. Untuk mengetahui, Bu, anak saya kok 3 tahun kok belum bicara ya Bu, ya. Mungkin saya limpahkan, saya rujuk ke puskesmas, ya. Untuk ke puskesmas nanti bisa dirujuk ke poli tumbuh kembang. Kalau untuk anak usia sekolah nanti bisa dikoordinasikan dengan gurunya. Kalau saya kan sasaran saya adalah balita. Iya. Untuk sasaran yang saya mencegah stunting di bawah 2 tahun, ya. Baiklah. Saya rasa sudah cukup ya bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat, terutama ibu-ibu ya yang belum
belum mengetahui lebih detail lagi. Sekarang jadi bisa mengerti setelah dapat ilmu dari Bu Bidan. Nah, terima kasih untuk Ibu Bidan untuk waktunya yang sudah kita ganggu, yang bersedia menyempatkan diri. Tidak apa-apa. Dan alhamdulillah ya hari ini Bu Bidan libur ya. Nanti masuk siang kayaknya. Nah, nantikan podcast selanjutnya bersama KKN Yesawiria, Institut Pesantren Matwari Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.